Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, nanti sebentar lagi kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu mengenai solar cell dan manajemennya semua, dan mungkin bisnis dalam solar cell itu seperti apa. Ini orang tersebut atau narasumber kita, dia juga masih belajar dalam solar cell bisnis, nah begitu. Jadi bisnis untuk solar cell. Kalau kalian tahu, banyak sekali sih solar cell yang di luar sana, juga banyak sekali. Gimana sih nanti kita bisa bisa mengulik lagi masalah solar cell yang ada di dunia kita lah. Tadi masalah pendidikan, masalah S2 itu juga cukup penting. Kalau kalian yang bagian TA yang sudah mau terakhir atau mungkin mau menjelang semester 7, itu mau menentukan kira-kira saya ini nanti mau kerja atau mau kuliah gitu. Jadi memang sih tidak semuanya, ya kalau mau dibilang 10 dari yang lulus, ya paling 2 orang kuliah S2. Memang tidak banyak, tapi itu memang menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk orang-orang yang mau sekolah S2 atau melanjutkan studi lanjut S2, baik di luar negeri maupun di Asia maupun di mana saja lah. Oke, kita sambut saudara kita Tony. Nah, Pak Tony kita, Kakak Tony. Nah, ini Kakak Tony kita. Memang edisi pertama kita ini memang dari kalangan internal dulu ya. Jadi memang sih saya minta dari teman-teman alumni. Ini kan kakak kita tadi Ivan dan kakak Tony ini kita alumni di tahun 2019. Nanti mungkin kalau bisa nanti tiap bulan kita ngadain ide talk show seperti inilah. Nah, kalau tadi memang untuk kebutuhan, jadi saya sesuaikan lah dengan apa yang mereka lakukan setiap hari atau keseharian mereka. Oke. Pak Tony ini praktisi ya, maksudnya cukup, saya nggak tahu apakah mulai kapan bermain dengan solar cell, Kak? Kalau bermain sih sebenarnya setelah lulus ini baru mulai mencari-cari ya. Kebetulan teman dari papa saya itu ada, dia tuh startup ini masih bukan startup. Oh, startup kawan-kawan, startup. Ingat, kita tuh di era startup. Kalian lulus diciptakan memang untuk membuat ide-ide bisnis yang baru, startup yang baru. Jadi jangan terlalu, saya mau ikut orang saja, saya mau ikut bisnis, tapi mau membuat startup gitu ya. Oke, silakan Kak, lanjut Kak. Ya, jadi startup ini kalau dari pemiliknya dia itu bilang ini baru berumur sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun, masih cukup baru. Ya, jadi cukup banyak yang harus disiapkan untuk menjadi bisnis yang legal ya. Banyak sekali surat, karena ini di bidang elektronik itu cukup banyak lah ya surat-surat yang harus dipenuhi, entah dari globalnya itu kesehatan atau teknologi, itu ada suratnya tersendiri. Oh, ada gitu ya. Oke Kak, sebentar Kak, saya potong sebentar. Kira-kira teman-teman di sini apa yang sudah pernah main solar cell enggak? Atau mungkin pegang lah, minimal pegang dan tahu lah. Ada yang pernah memanfaatkan solar cell? Halo? Atau mungkin di rumahnya ada solar cell? Kalau saya sih Kak, solar cell di rumah saya untuk pemanas. Itu salah satu pemanfaatan solar cell. Ada yang di sini pernah pakai solar cell? Halo? Kalau boleh angkat tangan. Belum Pak. Belum pernah pasang solar cell di rumah juga? Belum Pak. Belum. Wah, berarti belum banyak Kak. Teman-teman elektro sendiri aja belum pernah main. Ya, itu memang salah satu yang mendasari, karena memang di Indonesia ini belum banyak. Oh, ternyata memang belum banyak. Oke. Belum banyak. Ya, saya nggak ngomong surat-suratnya ya, itu udah urusan nanti. Ya. Kita ngomong solar cell-nya sekarang. Oke, sebentar, sebelum masuk ke bisnis solar cell, maksudnya terjun ke dunia itu, apa sih kayak mendasari kok tiba-tiba kok pengen solar cell? Kok nggak yang lain? Gitu? Saya kalau terjun memang baru-baru saja ya memang ya. Tapi kalau tertarik itu sebenarnya udah dari dulu. Malah dari awal, waktu kuliah semester 2 itu udah tertarik sekali sebenarnya sama
sistem energi terbarukan itu. Oh iya iya. Energi terbarukan entah dari wind turbine atau dari solar cell. Memang tertarik memang. Oke. Oh, itu jadi motivasi memang sudah dari pertama itu dan akhirnya memang mencoba mencari peluang di solar cell. Iya. Oke, lanjut Kak. Jadi tadi seperti saya tanya ke teman-teman, memang teman sendiri aja belum banyak memanfaatkan solar cell ya. Nah, apalagi saya juga belum tahu Kak, pemanfaatan solar cell di Surabaya saja. Kira-kira, kali kan Kakak masih bermain mungkin di daerah Surabaya ya. Ya. Apakah cukup minatnya bagaimana Pak? Untuk minat besar atau gimana? untuk minat ini masih agak sulit ya sebenarnya Agak untuk sulit. minat karena banyak orang yang masih belum tahu apa sih sebenarnya solar cell. Oh gitu. Bagaimana solar cell tuh kalau dari sisi konsumen itu pasti melihatnya bagaimana benda tersebut menguntungkan kita. Pastinya. Oh pastinya. Pastinya. Pasti kita beli nggak ada untung ya percuma. Percuma. Ah. Nah, itu yang bagian paling susah adalah meyakinkan orang-orang tersebut kalau ini memang akan menguntungkan mereka karena solar cell ini sebenarnya seperti investasi sebenarnya kalau main. Oke investasi. Betul. Sebenarnya Selain investasi tanah, investasi juga peralatan daripada solar cell. Kenapa Kak bisa dibilang investasi Kak? saya sudah siapkan Oke. PDF-nya mungkin. Oke, Ini ya. salah satu contoh dari Gimana Kak? di Eternal atas. Oh Iya. iya. Ini salah satu Yang mana? contohnya paling atas sendiri boleh. Oke, bentar saya share dulu Kak ya. Enggak, belum buka. Jadi saya siang hari ini mengundang Kak Tony ini untuk bahas solar cell. Ya memang betul kita juga belum banyak yang pakai solar cell ya. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan ke depan atau mungkin punya rumah kalian mau bangun atau mungkin besok-besoknya atau mungkin kerja di bidang solar cell itu juga tidak menutup kemungkinan manfaat daripada solar cell ini cukup besar. Oke. Ke bawah. Monggo Kak. Nah, ini sebelum itu kita harus ketahui ada 3 jenis pemasangan topologi dari solar cell tersebut. Ini kita ngomong di rumah-rumah ya, karena memang untuk usaha ini atau bisnisnya kita ini emang menawarkan di bidang perumahan. Oh, bidang Tapi perumahan. juga melayani untuk yang bisnis seperti pabrik-pabrik itu juga melayani atau gedung-gedung perkantoran. Jadi salah satu dari 3 topologi adalah on grid. On grid itu bagaimana? On grid itu adalah solar energi atau daya yang dihasilkan oleh solar cell itu dia juga digunakan dalam rumah kita bersamaan dengan PLN. Bersamaan dengan PLN ya. Jadi setahu saya di rumah kan cuma PLN doang ya. Iya. Tapi ini di paralel atau diparalelkan dengan PLN. Jadi berarti jadi satu ya Kak? Jadi satu. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi daya yang dihasilkan ini itu kita ikut kabelnya dari PLN tersebut. Jadi kita masukkan dia ke dalam meteran. Meterannya meteran khusus ya. Meteran yang digunakan kalau kalian menggunakan solar cell ini pakai meteran khusus. Oh, meteran khusus ya, bukan meteran yang PLN yang lama ya? Bukan yang lama. Oke. Bisa request di PLN-nya setahu saya seperti itu. Oh, ada berarti. PLN-nya menyediakan, walaupun agak lama request-nya itu jadi harus jauh-jauh hari ya sebelumnya ya, kalau mau memesan ini harus jauh-jauh hari, 2 bulan, 3 bulan gitu mungkin. Oh, memesan KWH dari meteran. KWH Oke. meternya. Oh, langsung dipasang dulu tapi ya? Dipasang dulu ya. Oh. Nah, itu nanti ada sambungannya nanti ke meterannya itu dari solar cell-nya. Oke. Nah, solar cell ini untuk masang ini kan ada beberapa yang harus kita pasang juga kan hardware. Contohnya seperti power charge atau control charge-nya dia. Biasanya pakai MPPT sih biasanya. MPPT ya. Biasanya pakai MPPT. Kalau yang terkenal sekarang MPPT. Memang didesain khusus untuk solar cell. Nah, kalau boleh tahu, sebentar malas putusnya. Untuk KWH meternya ini kira-kira boleh tahu berapa ya? Apa ada biaya tersendiri atau gimana? Harusnya ada di sini. Di sini ada. Saya juga menunjukkan biaya-biayanya di sini ada semua. Oh. Di mana? Joining, capital,
MCB harusnya MCB. Oh, speedometer itu ya. Oh, sekitar 250.000 ya. Itu sudah resmi dari PLN nggak ya? Sudah resmi dari Oh, berarti dipasang oleh pihak yang kita minta ini ya? Nah, kita kan nggak boleh ngutik-ngutik kan. Oh iya Sendiri betul. kan. Nggak Oh, boleh ngutik-ngutik kita kalau oh berarti panggil dulu orang Heeh. yang ngurus pihak bapak, nanti dipanggil ke PLN, PLN nanti akan pasang gitu. Iya. Oh, oke, iya silakan. Lanjut Kak. Audio Jungle. Nah, itu untuk on-grid ya tadi ya, MPPT. Nah, untuk daya yang dipasang itu biasanya ini kan ada yang biasanya orang-orang coba-coba sendiri. Kalau kita pakai on-grid ini, saya sarankan sebenarnya itu masangnya itu separuh dari daya rumah kalian. Jadi kalau daya rumah kalian pakainya 4.400 volt, kalian pasangnya ini 2.200 saja. Jangan terlalu banyak karena memang terbagi dua kan, seperti kalian tahu kan kalau misalnya dua sumber tegangan di paralel kan arusnya kan dibagi dua kan. Betul. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian masangnya udah 4.400 di rumah kan nggak mungkin kalian pakai daya lebih. Oh iya. Kalaupun penuh ya terbagi dua kan, 2.200 di solar dan 2.200 di PLN. PLN, oke. Seperti Iya, itu iya. contohnya. Oh iya. Nah itu untuk on-grid. On-grid kalau ada yang tanya kenapa nggak pakai baterai tidak termasuk dalam on-grid ini. Nah, pemasangan berikutnya adalah off-grid. Kalau off-grid itu hanya pakai solar saja, tanpa PLN, itu off-grid. Berarti meteran terpisah Kak ya? Enggak, justru nggak ada meteran. Oh iya, Karena dia cuma pakai aja ya. Dan di switch gitu aja ya. Enggak, bener-bener nggak ada PLN. Oh nggak ada PLN. Off-grid, itu Oh nggak ada PLN sama sekali. Nggak ada Oke sama oke, sekali. iya. Itu tidak disarankan untuk di sini, karena off-grid itu sebenarnya untuk tipe pemasangan untuk orang-orang yang jauh dari ya ini sumber PLN itu, desa-desa, Iya, pelosok. ngapain juga ya? Heeh. Betul. Apa kan biaya kabel masang misalnya jarak rumah Anda dari kabelnya kan 3 meter, masa mau ngolor kabel Oh 3 iya, meter? betul. Kan mahal sekali. Mahal sekali. Betul. Ya itu contohnya. Terus ada lagi yang hybrid. Hybrid itu kita pakai PLN ya juga solar plus baterai. Oh. Kalau off grid tadi kan hanya dengan baterai saja. Hmm. Jadi pada siang hari solar ini menghasilkan daya, disimpankan ke baterai, malam hari kita pakai baterai penuh. Nah, tapi kalau hybrid itu kita pakai baterai juga pakai PLN. Oh, jadi gini. Berarti ada tiga topologi ya. On grid itu PLN dengan solar cell. Off grid itu hanya solar cell full plus baterai. Kalau hybrid berarti PLN plus baterai. juga. Jadi total semuanya. Total semuanya. Oke, lanjut Kak. Nah, yang disarankan di sini itu untuk sementara ini memang masih on-grid kalau dalam kota. Tidak disarankan off-grid maupun hybrid. Hybrid itu jika memang Anda perlu. Contoh hybrid yang perlu itu rumah sakit. Oh iya, kan nggak mungkin lampunya mati ya, nggak mungkin ya. Iya, sudah selesai. Selesai pasien-pasiennya lah. Pasien-pasien betul. selesai. Oh ya, hybrid memang untuk emergency untuk ya. emergency, yang butuh sistem untuk emergency perkantoran, Hmm. rumah sakit atau dan lain sebagainya itu yang butuh. Jadi tergantung kalian memang butuh atau tidak, Oh gitu ya. seperti itu. Berarti gini, kalau on grid tiba-tiba siangnya mati masih bisa pakai solar cell ya? On-grid berarti bisa. Masih bisa pakai ya? Masih bisa. Kalau memang terjadi masih ada mataharinya ya, maksudnya kalau turun ya paling turun sedikit ya, tapi tetap bisa dipakai. Tapi kalau malam tetap pakai PLN. Jadi on-grid paling nggak mati siang hari, ya full gas kalian masih bisa. Masih bisa nyala. Masih Oke. aman. Iya. Sip. Oke. Nah, kelebihannya pakai solar cell di dunia sekarang ini apa sih? Ingat ya, tadi kita pakai meteran khusus, pakai on-grid meteran khusus. Nah, bagaimana kalau misalnya kita di rumah, tidak sedang di rumah? Jadi kan alat-alat mati semua. Nah, kan rugi masang solar cell, nggak pakai ujung-ujungnya. Iya. Kita pakai solar cell untuk dipakai di siang hari lah. Kita siang hari katakan kerja. Jadi nggak di rumah, AC nggak nyala paling cuma kulkas Ya doang. ngapain juga? Ngapain? Ternyata karena kita menghasilkan itu, contohnya baterai. Jadi kita nggak pakai. Nah, harusnya itu kemana? Harusnya itu akan dipakai oleh PLN nantinya. Makanya butuh meteran khusus. Makanya disebut investasi itu. Investasinya di situ. Wah, Investasinya. Jadi PLN akan memberikan kita kembalian dalam bentuk itu potongan harga di akhir bulan. Berarti memang sudah resmi ya, maksudnya memang mereka ngambil dari solar cell itu memang ada kerjasamanya. Apakah dalam bentuk MOU atau gimana? Atau memang sudah tahu memang ini nanti bisa diambil oleh PLN? Nanti tiba-tiba PLN nyuri. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, berarti ada beritanya ya, maksudnya berita acaranya ada ya.
Oh, langsung semua tertera di akhir itu, surat di akhir. Oke, bulan iya. itu. Nah, oh, makanya disebut sebagai investasi walaupun di rumah kita tidak ada tidak ada, harusnya gayanya dipakai oleh PLN. Memang terjadi sebegitu emang terjadi seperti itu. dan otomatis PLN akan mengambil daya dari situ. Otomatis. Nah, tapi kalau kalian yang pernah dengar tidak boleh kita mungkin ada pernah dengar nggak boleh pakai solar cell karena takutnya PLN tidak dibutuhkan lagi, jadi ada hukumnya itu. Bukan seperti itu beda. Kalau ini kita sudah perjanjian dengan PLN, dengan mekanisme khusus sudah perjanjian. Betul. Yang dikatakan seperti itu tuh jika kita membangun sumber daya sendiri, jadi kita bangun PLT sendiri. PLTS Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Iya, betul. Suratnya banyak sekali. Betul. Memang dulu sempat disinggung, loh nanti PLN jadi rugi dong, nggak punya pelanggan lagi. Ya, itu kalau kita membangun PLTS sendiri, Sendiri. itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau tanah 1 hektar punya kita sendiri, lain lagi cerita ya. yang lain lagi, memang punya kita Memang sendiri. pribadi sendiri gitu Iya, ya. yang tidak kita boleh itu kita menjual ke orang lain, itu yang tidak boleh. Oh, Kalau ini kan kita melalui PLN. PLN. Oh Ini iya, karena melalui PLN, jadi pihak resminya ya. pihak resmi, kabelnya juga pakai PLN. Transmisi dayanya juga kita pakai kabelnya PLN, tidak masalah. Iya, bahkan dulu teman saya itu dia buat pembangkit listrik dengan uap, itu pun dijual ke PLN kok. Nggak boleh kita jual, dia bangun PLTU tapi dijual ke orang-orang, nggak boleh. Nggak boleh memang. Kecuali kalau jaringan sendiri, listrik harus pun buat sendiri. jaringan. Betul. Iya, Nah itu yang jaringan. susahnya jaringannya. Nah, akhirnya teman saya jual dayanya ke pihak PLN. Ya, udah akhirnya begitu. Tapi ada tapinya, PLN tidak membayar penuh ya. Misalnya kita per 1000 wattnya kita dari PLN 1400. PLN tidak akan memberikan 1400 itu. Tapi memberikan sekitar kalau nggak salah 60%. 60%. 60%. Iya. Nah, makanya kita namakan itu sebagai investasi. Iya, investasinya panjang ya karena hitungannya akumulasinya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas 3 jenis ya. On-grid, on-grid, off-grid, dan hybrid. Oke. Kalau mengenai biayanya, ini sebenarnya ada. Kalau pihaknya kita makainya itu PLN-nya dia ini tidak terlezim, tapi kalau ini pakai mereknya Serapin. Oh, ini Serapin. Nah, ini Serapin ini salah satu merek ya. Kapasitas 330 Wt, jenis polikristalen. Nah, kita sekarang ngomong jenis. Di pasaran ini ada 2 jenis, satu monokristalin, 2 polikristalin. Nah, apa itu mono dan poli? Kalau monokristalin ini dia itu murni silikon. Ini mono ya? Ini poli. Poli. Ini Oke. poli. Kalau mono itu benar-benar dia silikon murni ditebur menjadi jadi panel surya ini. Itu dia kelebihannya dari mono itu dia punya efisiensi yang lebih tinggi karena dia murni. Oh, itu ya dari jenis ya. Terus bagaimana cara kita membedakan? Bisa dibedakan lewat warna. Kalau mono itu biasanya lebih gelap warna. Lebih gelap. Jadi kalau kalian lihat ada yang warnanya terangan dikit, ada yang warnanya gelap, dia juga diwarnai. Oke. Itu Sebentar. jenisnya. Sebentar Kak. Sebelum lanjut ke sini, yang tadi yang kita bahas, mungkin ada teman-teman tanya dulu. Oh iya, silakan. Supaya nggak terlalu panjang. Gimana kakak-kakak saya di sini, teman-teman? Tadi masalah on-grid, off-grid, sama hybrid. Dan juga bagaimana supaya kita bisa menangani hal ini, maksudnya kita memasang solar cell ini yang resmi, yaitu dengan PLN. Apabila terjadi, misalnya kita tidak memakai, kita tidak percuma dengan apa yang kita pasang, dan itu akan dijual kepada pihak PLN. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman. Pak Anton, saya mau tanya. Oh, Michael aktif banget tuh. Sip. Oh, sudah masa nggak jadi Pak. Silakan. Ya Pak, ini kan bilangan data dari PLN ya Pak ya. Ada suratnya nggak Pak? Surat resminya nggak Pak? Biar nggak kena tilang Pak. Memang perjanjian, jadi nanti diberikan suratnya. Waktu kalian pesan nanti ada. Ini kalau usaha kita sudah diuruskan sama tempatnya kita sendiri sih. Jadi full, kalian nggak ada urusan dengan PLN lagi. Kita yang ngurusin. Kalau tempat kita. Tapi kalau kamu memang berencana urus sendiri, ya nanti ke PLN nanti tentu saja pasti ada surat-suratnya sebagai bukti kalau Anda memang ada perjanjian sama PLN. Oke. Jadi berarti
tadi makanya saya tanya, memang surat-surat itu resmi semuanya. Jadi dari pihak PLN nanti kan terjadi nanti penjualan listrik ke pihak PLN kan juga jelaskan di situ ya semuanya ya. Jadi berapa persen atau berapa persen semuanya akan dijelaskan. Oke, yang lainnya gimana? Ini sama seperti kita tuh bangun perusahaan listrik tenaga surya independen. Jadi makanya kenapa disebut investasi. Nah itu pertama karena memang dipakai untuk secara berkepanjangan dan juga memang dipakai kalau memangnya tidak apabila kita tidak memanfaatkan solar cell yang ini, maka kita jual kembali lagi ke pihak PLN. Nah, saya juga tidak tahu hitung-hitungannya sampai berapa persen kita investasi kalau nanti itu ada mungkin nanti atau mungkin lain hari kita akan bahasnya. Kita tidak akan mungkin bahasnya sepenuhnya dalam satu hari ini. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Audio Jungle. Siapa yang mau bertanya? Yoel mau bertanya? Sebelum kita masuk langkah jauh. Tanya lagi ya Pak. Oke, Tapi monggo. bukan itu Pak, listrik Pak. Apa? Bukan tentang itunya Pak. Apa Pak? Hah? Aku tes dah. Oh. Apa, Mike? Mau tanya Pak, tapi bukan masalah itu Pak. Oh iya, masalah apa? Itu sekiranya ini kan katanya Bapak kan ini bisnis kan ya? Ya. Ya ini sekiranya nanti di pas kedepannya tuh sekiranya apa? Yang selanjutnya generasi selanjutnya ini bisa kira-kira mau nggak nerima solar ini? Karena kan kalau nggak salah ini barusan dapat info juga dalam masa investasi itu milenial tuh banyak yang tertarik gitu kan. Untuk sekarang memang yang milenial kan belum bisa ngatur listrik. Sekiranya depannya bisa nggak Bapak narik yang milenial itu? Ya, Mike? Itu sih. Enggak, kurang jelas pertanyaan. Maksudnya kan memang milenial memang sekarang banyak senang investasi kan ya. Lalu menjadi maksud apa dengan solar cell? Maksudnya gimana? Bisa nggak Bapak ini yakinkan cara Bapak, maksudnya cara Bapak meyakinkan klien Bapak ini bahwa ini adalah investasi gitu lah. Ya, berinvestasi di sini gitu caranya. Oh, maksudnya ini Kak Michael ini bertanya bagaimana, kan ini kan memang ya anggap saja kayak tadi kita di sini semua tidak atau belum mengolah daripada solar cell. Nah, mau meyakinkan bahwa solar cell ini bahwa adalah sebuah investasi Kak, itu bagaimana? Ya, itu mungkin dari tiap usaha itu punya strategi yang beda. Strategi pertama Kak. Strategi beda. Nah, jadi bagaimana Kak bahwa bisa meyakinkan bahwa solar cell bisa dijadikan sebuah investasi? Tentu kita harus menjelaskan pada orangnya dulu ya sebenarnya secara kerja dasar lah ya, duluan dikit lah kan. Tentu orang awam tidak akan tahu secara teknik lah. Betul. Jadi secara garis besar lah bagaimana ya, kerjanya. Lalu tadi jelaskan seperti tadi bahwa PLN itu mau mengembalikan uang jika memang dia memakai sebesar ya sekitar 60% itu. 60%. Nah, selepas dari itu ya pinter-pinternya dari seorang sales tersebut meyakinkan. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita menawarkan untuk menghitungkan kira-kira berapa lama kasarannya sebelum uang itu kembali. Ada simulasinya. Ada simulasinya, Mike. Itu nanti ada kelas tersendiri. Nanti, Mike. Jadi ada apa kalkulasinya. Kalau kita ngitung kalkulasi ya juga agak panjang. Ini kita baru bahas pengenalan solar cell. Jadi cuma sharing solar cell seperti apa. Tapi nanti kalau sharing solar cell dengan simulasi bisnis sebagai investasi, nanti lain cerita dulu Kak ya. Lain cerita dulu. Jadi tunjukkan nanti secara singkat bagaimana investasi untuk solar cell. Nanti aja sebentar. Oke, kita bisa lanjut Kak ya. Nanti dulu ya Mike ya. Halo Mike. Michael. Iya Pak. Ditunggu dulu ya, belum kita bahas di sini nanti. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke jenis solar cell-nya seperti apa? Polycrystalline dan monocrystalline. Tadi kita sudah bicara dengan mengenai monocrystalline-nya. Itu mempunyai efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan
polikristalen bisa dibedakan melalui warna, yaitu warnanya lebih gelap. Warna lebih gelap. Nah, kalau polikristalannya apa? Polikristalan dari beberapa silikon. Ya, kalau tahu nanti pernah lihat videonya mungkin dari tabung-tabung silikon. Oh, Nah, itu dilebur dari banyak jenis silikon dilebur jadi satu, jadi polikristalan. polikristalen. Oh, Nah. dari mono jadi poli ya. Nah, ini emang dari tingkat murni lebih rendah, jadi elektron yang diantarkan juga lebih rendah sayangnya. Jadi efisiensinya juga lebih turun. Tentu saja harganya lebih murah. Oh ya, Tentu karena saja. efisiensinya pasti lebih turun dong. Lebih turun. Nah, mengenai efisiensi dari solar cell ini sendiri sampai saat ini itu untuk pasaran paling tinggi 22%. 2% ya. Cuma Berarti 22%. sorry, efisiensi ini maksudnya cuma hanya kepake 22% dari panelnya itu. Ya, jadi contohnya begini, dari matahari apa itu ada 1000 watt dari Ya. meter per meter ya. Kita punya efisiensi 22%. Ya, Jadi 22% dari 1000 itu ya. 1000 itu Berarti cuma hanya 220. 220 watt. Nah, contohnya ini dimensinya sekarang 2x1 ya. Ini kan 40 meter 40 mili ini kan tebalnya. Ya, oke. 2000 kali 1000. Hmm. Dia menghasilkan 330 ya, efisiensinya sekitar 17%. 17% Karena dari 330 ya. Setiap 1000, tiap 1 kali 1 meternya dia kan menghasilkan cuma 170 watt kan. Ya, 2 kalinya ini kan jadi contohnya 170 170 yang kepake dari 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter. Nah, ini kan kita dimensinya solar cell-nya kita ini 2 kali 1. Ini Tapi cuma- tertinggi cuma hanya 22% ya. yang di pasaran 22%, tapi kalau di laboratorium penelitian saya tak pernah baca itu 30 dan Saya pikir bisa 80%. belum. Ini solar cell ini masih teknologi yang masih tergolong baru sebenarnya. Nggak baru-baru juga ya, sebenarnya dari tahun 1900 Ya. sekian tuh sudah ada, cuma harganya masih sangat mahal dan sehingga tidak dikembangkan. Tapi baru-baru ini ada terobosan yang bisa membuat solar cell jadi sangat murah, sehingga muncullah ide bisnis tersebut. Jadi mulai banyak orang yang berinvestasi di sini, mulailah muncul teknologi-teknologi baru seperti itu. Dan ini masih benar-benar masih terus berkembang. Jadi saya sebenarnya ada video ya satu yang mau ditunjukkan. Boleh. Mengenai Nah, cara tapi kerja. sebelum saya masuk dulu situ, maksudnya gini. Jadi dalam bayangan saya gini, misalnya ya kayak saya punya tanah 1 hektar kosong. Saya pasang solar cell bisa menjadikan sebuah bisnis untuk hal itu ya sebenarnya ya. Sebenarnya bisa saja kalau memang gantian dari PLN-nya. Jadi 0,6 ya tergantung. Tapi ya tentu harus dihitung ya. Yang kita lihat di sini, performance warranty. Jadi asuransi dari performa. Jadi solar cell itu bekerja selama 25 tahun. Ya kita harus hitung selama 25 tahun itu apakah kita bisa untung dari sana. Betul. Dan tentu saja ini 25% tidak, solar cell-nya setiap waktu itu 17% loh ya. Betul. Berarti dilihat lihat degradation di sini. Jadi setiap tahunnya dia turun 0,8% per tahun. Ini 0,8% bukan dari 100 ya, tapi dari 17% ini. itu efisiensi daripada solar cell. Turun. Jadi 0,8 dari 17%, bukan dari 100%. Jadi bukan tiap tahun dia jadi 16,2 bukan. Tapi 0,8-nya dari ini. Berapa ya? Per tahun gitu ya. Jadi, Berarti tiap tahun berarti akan semakin turun efisiensinya turun. Itu degradation dari alaminya dia, dari ya UV degradation atau light degradation-nya dia. Apakah sudah ada yang pernah memesan solar cell ini memang di tanah yang kosong dan memang dia cuma hanya menjual solar cell tersebut? Menjual daya tersebut? Belum ada ya? Memang dipakai sendiri dan memang untuk dikonsumsi sendiri ya. Karena memang kita pakai untuk hemat daya ya. Jadi kalau sisi dari jual beli nilai listriknya mungkin masih belum banyak yang tahu ya. Oke. Boleh videonya mana Kak? Videonya di tempat area. Bentar. agak lama ya videonya, 16 menit. Jangan ngantuk ya. Udah mau jam 4 itu. Mystery flow. Nah itu. Bentar saya bikin dulu.
Ada nge-lag.